Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang akan menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Begitu juga bagi siswa kelas 11 sebagai review pelajaran dari turunan. Karena turunan ini adalah materi dari matematika wajib ya, kelas 11. Di buku saya itu jilid 2 ya, ini karangan buku saya. Jadi yang saya bawakan ini semua dasar-dasarnya dari buku saya ya. Saya menulis matematika, fisika, dan kimia. Oke, kita ke topik yang sama masih, paket 6 turunan part 2. Dan ini termasuk materi yang sukar karena konsep yang baru ya, yang tidak pernah Anda pelajari di SMP. Ya. Referensinya adalah soal-soal SBMPTN, SIMA UI, UMGM, dan UM Undip 2018-2019. Ya. Pada part 1 Anda sudah lihat bagaimana aplikasi turunan untuk menentukan gradien umum dari persamaan garis singgung pada suatu kurva, yaitu merupakan turunan pertama dari kurva. Kemudian kalau Anda ingin tahu gradien tertentu, maka garis singgung harus melalui titik tertentu. Absisnya kita masukkan. Kemudian yang kedua, Anda sudah lihat bagaimana bahwa dari suatu fungsi kalau ingin meminimumkan atau maksimumkan, maka kita harus turunkan fungsi itu dan hasilnya sama dengan 0. Dari situ Anda akan dapat harga X. Kemudian kalau ditanya harga minimumnya berarti harus disubstitusi lagi. Oke, sekarang kita ke aplikasi yang kedua. Ini kita ambil dari SIMA UI 2019 nomor 5. Ya, aplikasi menentukan minimum pada suatu interval. Ya. Jadi ini pernyataannya jawablah A kalau 1, 2, 3 benar, jawablah B kalau 1, 3, C 2, 4, D hanya 4, dan E semuanya benar. SIMA UI 2019. Jadi pertama tentu kalau mau mengerjakan soal seperti ini, ada nilai minimum, berarti kita harus cari dulu turunannya ya. Karena Anda sudah belajar ya, kalau fungsi naik itu turunan pertamanya positif. Ya, jadi kalau fungsi naik itu syaratnya adalah df per dx, kalau terhadap x ya, itu harus positif. Sementara kalau fungsi ekstrim, ya, atau titik belok, itu syaratnya turunan pertamanya. Ya, titik ekstrim sini titik balik ya. Titik balik bisa minimum, bisa maksimum. Disebut balik begini. Kalau minimum itu dia berbalik begini. Ya, dari fungsi turun ke fungsi naik. Kalau maksimum dia dari fungsi naik ke fungsi turun. Kalau titik belok naik ke naik tapi dia belok gitu ya. Bisa juga fungsi turun kalau begini. Tapi dia tidak berbalik, tetap turun. Ini turun, ini juga turun, cuman belok. Itu turunan pertamanya kan sama dengan 0. Ya kan? Kemudian kalau minimum itu turunan keduanya. Nah, turunan kedua lagi. D turunan kedua itu ya D kuadrat F per DX kuadrat gini ya. Itu harus positif. Kalau maksimum D kuadrat F per DX kuadrat harus negatif. Kalau titik belok D kuadrat F per DX kuadrat 0. Ya, jadi di sini 0, di sini juga 0. Oke. Makanya kita turunan pertama dulu, kita turunkan ini. Turunan dari 2x 2. Turunan dari ini Anda sudah tahu kan, pangkat turun, pangkat kurang 1, 2/3 kurang 1 min 1/3. Sehingga akhirnya turunan pertamanya adalah 2 kurang 2 kali x min 1/3. Pertama kita dulu menentukan titik balik dulu ya, jenisnya nanti. Titik balik itu kan bisa titik maksimum, minimum, atau belok. Itu syaratnya turunan pertama harus sama dengan 0. Ya kan? Jadi kita turunkan lagi nih, turunan ke sudah diturunkan ya ini. Tinggal disamakan dengan 0. Jadi 2 dikurangi 2x pangkat min 1/3 sama dengan 0. Dari sini ini kita pindah ke sana, 2x pangkat min 1/3 sama dengan 2, maka kita dapatlah x pangkat min 1/3 sama dengan 1 ya kan? 2 bagi 2 1 kan, ini dibawa ke kanan. Kemudian kita pangkatkan 3 ini kan, kalau mau supaya bisa dihitung, ini pangkatkan 3 supaya hasilnya x min 1 ya. Berarti ini juga harus dipangkatkan 3.
Maka ini jadi X min 1. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Min 1/3 kali 3 min 1. 1 dipangkatkan 3, 1. X min 1 itu kan 1/X. 1/X sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, inilah titik beloknya. Ya, titik baliknya. Nah, apakah ini titik belok? Ya, titik minimum, maksimum, tapi titik balik ya. Balik artinya berbalik. Atau titik belok. Itu ditentukan oleh, jadi jenis titik balik ini ditentukan oleh turunan kedua. Kita turunkan lagi nih. Kalau kita turunkan, 2 itu turunannya 0, pangkat turun, ya, pangkat kurang 1, min 1/3 kurang 1, min 4/3. Ini jadi seperti ini, hasilnya ini turunan kedua. Kita hanya lihat tandanya ya. Kalau lebih besar 0 itu minimum, kalau lebih kecil 0 maksimum, dan kalau sama dengan 0 titik belok. Jadi Anda harus tahu. Makanya di sini kebetulan semua minimum. Jadi ini kalau nggak, ini pasti minimum ini. Ya pasti minimum ya. Jadi kalau Anda mau tahu seperti ini ya. Tapi ini kayaknya minimum. Kalau kita tuh titik balik ya. Sekarang kita masukkan X-nya berapa? 1 kan. Ini tadi ketemu 1. Kalau saya masukkan 1, apa yang terdapat di sini? 2/3 kali 1 pangkat min 4/3. 1 dipangkatkan berapa aja? 1. Ya kan? Kali 2/3, jadi ini 2/3. Jadi lebih besar 0 kan? Tandanya ya. Lebih besar 0. Jadi sudah kelihatan di sini jenisnya minimum. Ya, kalau turunan kedua lebih besar 0 itu minimum. Ini. Minimum. Inilah titik balik minimumnya. Ya, kalau Anda hitung berapa ini? Ya, jadi kita hitung titik balik minimumnya. Ya. X-nya sama dengan 1, sudah ketemu ya. X-nya sama dengan 1. Jadi fx-nya berapa? Ya, fx-nya saya tulis lagi ya di sini ya. Fx itu ini. 2x dikurangi 3x pangkat 2/3. Kalau dimasukkan fx sama dengan 1, maka saya akan dapatkan 2 kali 1 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2/3. Jadi hasilnya berapa? Ini pasti 3, min 1. Nah ini ya. Dapatlah saya min 1. Ya. Nah sekarang saya lihat jawab pertanyaannya ini ya. Kalau saya gambar di pertanyaannya. Ini adalah X. Ini selangnya min 1 sampai 3 ya. Ini artinya X di antara min 1 dan 3. Ya, jadi ini maksudnya kalau begini itu, ini artinya X-nya di antara sama dengan ya. Kalau kurung begini itu sama dengan. Kalau begini tidak boleh sama dengan ya. Min 1 sampai 3. Anggaplah min 1 di sini. 3 di sini. Gitu ya. Nah, di sini saya udah dapat tadi titik belok itu. Titik baliknya X sama dengan 1 ya. Dan untuk X sama dengan 1 tadi, ya, sudah saya hitung min 1. Ya, jadi kalau X-nya 1, ini X-nya 1 ya, maka titiknya ini min 1. Ya, Y-nya di sini min 1. Ya, begini. Ini minimum. Artinya dia akan balik. Minimum itu pasti dia akan balik. Di sini pasti akan turun, kemudian di sini akan naik. Begini. Ya. 3. Kalau Anda cari 3 di sini, kalau Anda hitung fungsi dari 3, f untuk x sama dengan 3 ya. Kita hitung f untuk x sama dengan 3. Anda hitung, masukkan di sini. 2 kali 3, ya, dikurang 3 kali 3 pangkat 2/3. Kira-kira aja, 2 kali 3, 6. Ini 3. Ini akar pangkat 3 dari 9. Ini kan akar pangkat 3. 3 kuadrat 9. Nah, ya, jadi kenapa 9 ya itulah yaitu persamaan eksponen. Ini sudah di-download juga sudah di-upload juga di video saya ya. Silakan dipelajari. Ini kan sama dengan akar pangkat 3 dari 9. Anda tahu akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2. Karena 8 itu kan 2 pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Ya, jadi akar pangkat 3 dari 9 pasti 2 lebih. Nah, 2 lebih. Jadi ini 6 dikurangi 3 kali 2 lebih.
Nah, berarti ini kan 6, kira-kira aja 6, berarti ini pasti lebih kecil 0 ya. Min 0, min 0, ya. Jadi di sini. Nah ini kalau ini kita anggap positif ya, ini min 0, kira-kira di sini. Jadi ini grafiknya udah jelas, ini naik. Nah, jadi di antara X sama dengan 1 sampai 3, itu naik. Ya, udah jelas itu. Ini kan. F naik pada interval 1 sampai 3, ini benar. Tapi di sini ada min 1 sampai 0 kan? Kalau ini min 1, 0 taruh di sini. Ya. Nah, kalau Anda hitung fungsi 0, apa yang kamu dapat kalau kamu hitung fungsi 0? Ya. Jadi kita ingin tahu 0 itu di mana. Kalau kita masukkan X sama dengan 0, berapa nilainya di sini? F0. 2 kali 0, 0. 0 dipangkatkan berapa aja? 0. Jadi 0. Jadi X sama dengan 0 itu di sini. Nah, berarti grafiknya ini akan turun. Begini. Nah, antara 0 sampai 1 itu turun. Nah, ini kalau Anda lihat, F turun pada interval 0,1. Benar ini. Ya, turun dia tuh. Turun. Yang hijau ini. Ya. Jadi antara F ini, di antara 0 dan 1, ini ditulis begini. Kalau tidak boleh sama dengan begini nih tulisnya, selangnya. Ini kan Anda lihat turun ini. Ya, kalau di sini naik kan. Ini 1,3. Naik di sini. Ya, jadi ini naik, ini turun. Ini 4 ini benar. Ya. Terus nomor 3 ini min 1 sampai 0. Min 1 sampai 0. Ini 0 kan? Coba Anda lihat min 1. Masukkan aja min 1. F min 1. X-nya sama dengan min 1. Berapa coba? Sini. 2 kali min 1, min 3, min 1 pangkat 2/3. Gitu kan ya? X-nya min 1. Ini hasilnya 2 kali min 1, min 2. Ini min 3. Nah, min 1 pangkat 2/3 itu artinya apa? Akar pangkat 3 dari min 1 pangkat 2. Kan gitu kan? Ya, akar pangkat 3 min 1 pangkat 2. Akar pangkat 3 dari 1. Berapa akar pangkat 3 dari 1? 1. Jadi kali min 1 gitu. Sorry. 1. Ini kan hasilnya, ini hasilnya 1. 1. Jadi min 2 dengan min 3, min 5. Min 5. Nah, di sini dia min 5 itu. Ya. Ini kan min 5. Nah, jadi kalau kita lihat ini 0, ini min 5, naik dia. Ya, naik. Di sini naik. Ya, antara min 1 dan 0. Ya, benar kan? Ya, kalau nomor 3 benar, nomor 4 benar, ya benar semua. Ya, benar semua. Jawabnya E. Benar semua. Ini Anda lihat nih. Nilai minimum F adalah min 5. Anda lihat. Ya, paling kecil kan min 5. Nggak ada yang lebih kecil lagi. Jadi perhatikan ini dengan ini bedanya apa? Min 5 ini adalah minimum global. Global dalam selang ini. Artinya minimum di antara semua selang ini. Kalau ini minimum titik balik. Minimum titik balik. Ya, jadi ini belum tentu balik. Kalau ini belum tentu. Kalau diteruskan, ini kalau diteruskan belum tentu begini. Dia bisa aja begini. Ya toh? Masih minimum lagi. Tapi selangnya sudah tidak masuk di sini. Selang kita kan min 1. Ya. Jadi ini adalah minimum untuk semua selang ini. Kalau ini minimum titik balik. Itu bedanya. Ada yang tanya kan. Katanya Bapak ini minimum. Kok ini ada minimum? Beda. Ini minimum titik balik. Yang turunan pertama 0. Kalau ini minimum. Nilai minimum. Dari selang ini. Beda ya. Jadi benar semua ini nomor 5. Ya, saya harap Anda mengerti. Ini caranya memang hanya coba-coba ya. Coba-coba. Tentu kita harus cari nilai balik minimumnya supaya tahu. Kalau kita udah tahu ini kan pasti grafiknya begini nih. Ya kalau Anda nggak yakin makanya saya hitung dulu untuk 0 ini. Terus di sini ada turun pada interval 0,1. 0,1 kan? Makanya turun. Turun ini, yang hijau ini turun. Kemudian di sini ada naik. Sudah ya. Naik pada interval min 1, 0. Kita buktikan. Makanya kita cari harga untuk X min 1, min 5. Di sini 0 ya, berarti naik. Betul kan? Udah betul semua. Ya, betul semua. Nah, oke. Kita lanjut ke nomor 6. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 6 ya.
Nomor 6 ini kita bisa sebut aja turunan fungsi berantai ya. Turunan fungsi berantai. Ya, artinya di sini kebetulan fungsi komposisi kan, ya. Seperti itu. Oke, kita lihat judulnya. Diketahui fungsi f dan g dengan fx diketahui dalam x dan h adalah FOG. Fungsi dari gx. Jika G5, jadi G5 diketahui ya, min 1. Dan G aksen ini artinya turunan ya. Turunan untuk fungsinya yang kita tahu kan biasanya G aksen X. Ini G aksennya seperti ini, nggak ada masalah. Berapakah H aksen 5? Nah, yang pertama harus kita kerjakan tentu ini. Ya, kita kasih bintang ya. G aksen X plus 1 per X min 1 sama yang 2X plus 2. Ini harus kita ubah ke bentuk ini. G aksen Y. Jadi ini hanya Y ya. Ini sama dengan Y gitu ya. Dinyatakan dalam Y ya. Maka caranya ya dengan pemisalan. Misalkan X plus 1 per X min 1 ini sama dengan Y. Sehingga nanti ini jadi G aksen Y kan. Tapi ini harus dinyatakan dalam Y. Nah, kita peroleh dari sini. Tinggal dikali silang kan ini. Ya, dikali silang. Ya kan. Ya. Maka kita akan dapat X plus 1 kali 1. X plus 1. Y kali X min 1. Kemudian yang kanan ini kita kerjakan. YX ya toh. Y kali X, YX. Dikurang Y. Y kurang 1. Ya. Yang sebelah kiri tetap X plus 1. Kemudian kita harus mengganti X dalam Y. Berarti ini harus kita bawa ke kiri. Ini berarti kita bawa ke sana. Jadi X min YX akan sama dengan min Y plus 1 jadi min 1. Kemudian X kita keluarkan. Karena mau kita ganti nanti X-nya ini. Ini 1 kurang Y. Yang sebelah kanan tetap. Maka kita dapatlah X fungsi Y. Ya. Oke, jadi kita kalau lihat dulu di sini ya. Min Y min 1. Yang kiri, kanan bagi kiri. 1 min Y. Tapi kita kan nggak suka min double gini ya. Jadi kita keluarkan aja minnya. Maka ini akan jadi Y plus 1. Supaya nggak double min gitu. Takut salah tulis. Akibatnya kalau ini keluar min, ini juga keluar min. Ini min Y jadi Y. Plus 1 jadi min 1. Nah, sehingga min 1 dengan min 1 hilang. Sehingga dari sini kita dapat fungsi yang lebih enak ya. Yaitu Y plus 1 per Y kurang 1. Nah, gitu ya. Inilah yang kita masukkan ke bintang ini. Sehingga dia akan berubah jadi G aksen Y dalam fungsi Y. Ya. Jadi G aksen Y sama dengan ini. 2 kali X. X-nya ini. Ya. Jadi 2 kali Y plus 1 per Y min 1. Tambah 2. Nah, begini ya. Oke. Kemudian kita balikin ke G aksen X. Soalnya kita selalu senangnya X kan. Nggak ada masalah. Y kita ganti X nggak ada masalah. Ini ganti X. Ya. Tidak ada masalah. Ya, tujuan kita udah tercapai. Ya. Bahwa ini bentuk ini kita nggak kenal. Sudah kita rubah ke bentuk ini. G aksen X. Oke. Kalau sudah, ya kita akan turunkan H aksen 5. Berarti H, kita harus cari dulu. H itu FOG. Ya kan? H itu FOG. Ya. Nih. FOG. Sementara Fx-nya diketahui. 2X tambah 1 pangkat 5. Oke. Apa artinya FOG? Artinya H adalah fungsi dari Gx. Ya, jadi perhatikan fungsi dari Gx. Kalau ini fungsi dari X, dinyatakan dalam X. Ya. Kalau fungsi dalam Gx gimana? Ya. Oke, di sini aja ya. Berarti H-nya sama dengan fungsi dari Gx. Jadi X-nya diganti Gx ya. Setiap ketemu X, ganti Gx. Nah ini. Jadi hanya 2Gx ditambah 1 pangkat 5. Begini. Inilah H. Gitu? Nah,
Kemudian yang kita cari kan turunannya, H aksen 5. Berarti kita cari dulu H aksen X, kan gitu. H aksen 5, nanti baru X-nya ganti 5 kan. Ini kita turunkan. Nah, ini yang kita sebut turunan berantai. Makanya kita kasih judul turunan fungsi berantai. Ya, ini fungsi ini. Jadi pangkat turun, kan gitu. Ya, jadi pangkat turun nih, pangkat. Kali pangkat kurang 1. Ya, jadi 2 GX ya tambah 1, 5 kurang 1, 4. Nah, tapi yang diturunkan tuh ini. Ini fungsi, harus diturunkan lagi. Maka dikalikan dengan 2, GX ini fungsi, jadi harus dikalikan lagi dengan turunannya. Tambah 1 mah 0 ya. Turunan dari 1, 0, jadi nggak usah ditulis. Begini aja. Oke? Baru kita hitung H aksen 5. Ya, karena ditanya H aksen 5 kan. Jadi H aksen 5. Jadi setiap ketemu X ganti 5. Nah, ini tetap. Ya, setiap ketemu X ganti 5. Jadi ini G5. Tambah 1 pangkat 4. Kali 2 ganti X-nya 5. Ya, pokoknya ganti ada X ganti 5. 2 G aksen 5. Nah, ya sebut aja ini bintang ya. Bintang berapa? Bintang 3 ya. Oke, bintang 3. Nah, kita harus hitung ini. G5. G5 kebetulan diketahui itu, min 1 ya. Jadi G5 ini udah tahu, jangan khawatir. G5 ini diketahui. Min 1. Diketahui. Nah, G aksen 5. Ya diturunkan. Kan G5 udah, G aksen tahu tadi. Nih, G aksen X nih, yang bintang 2 ya. Anda lihat di bintang 2 nih. Nah, ganti aja X-nya dengan 5. Ya, ganti aja X-nya ini dengan 5. Jadi 2 kali 5 tambah 1 per 5 min 1. 2 kali 5 tambah 1 per 5 dikurang 1. Ya, diganti 5. Tambah 2. Sama dengan 2 kali 5 tambah 1, 6. 5 kurang 1, 4. Tambah 2, berapa ini? Kalau Anda hitung. Ya. 5 tambah 1, 6. 6 per 4. 2 kali 6, 12 bagi 4, 3. 3 tambah 2, 5. Nah, 5. Ya, udah dapat sekarang. Nah, baru masukkan ke bintang 3. Dapatlah aksen 5. Ya, ini. 5 kali 2, G5. G5 diketahui min 1. Ditambah 1, pangkat 4. Dikali 2, G aksen 5. Nah, ini G aksen 5. Ini. Ya, 2 kali 5. Nah, begini. Jadi hasilnya sama dengan 5 kali min 2 tambah 1 min 1 pangkat 4. 2 kali 5, 10. Jadi hasilnya adalah min 1 pangkat 4 itu 1. 50. Ya, jadi jawabannya 50 ya. C. Ya. Oke, mudah-mudahan Anda paham. Jadi turunan berantai ya. Ini lihat ya. Ini turunan berantai ini. Jadi pangkat turun, pangkat kurang 1, kalikan lagi dengan turunan ini. Ya, turunan dari GX adalah G aksen X. Ya. Karena itu kita cari dulu G aksen X kan. Ini. Dengan memisalkan ini Y, kemudian kita cari ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 7 itu kita ambil dari SBMPTN 2018, setahun sebelumnya. Supaya Anda dapat gambaran bahwa soal-soalnya itu mirip saja. Hanya dirubah sedikit ya. Jadi kita beri judul juga persamaan gradien suatu kurva. Jadi kalau kita punya kurva, maka persamaan umum gradiennya adalah turunan pertama dari kurva tersebut. Kemudian kalau ingin garis singgung tertentu, titiknya harus kita tentukan titik tertentu. Ya, kemudian absisnya kita masukkan. Oke. Seperti itu prinsipnya selalu. Jadi jika garis singgung kurva, sekali lagi parabola, dan ini terbuka ke atas. Jadi gambar aja, sketsanya sembarang. Nah, parabola terbuka ke atas. Y sama dengan 1/4 X kuadrat min 1. Ya.
garis singgung di titik P A, B. Jadi titik P ini pada parabola dan juga pada garis singgung, ya. Jadi titik P ini A, B ini pada parabola dan juga pada garis singgung. Dia bilang garis singgung kan? Dibuat garis singgung. Jadi kalau garis singgungnya itu kita sebut, ini garis singgungnya kan? Sebutlah garis singgung G. Jadi titik P itu terletak pada parabola, terletak juga di garis singgung. Artinya apa? A, B akan memenuhi persamaan ini, dan A, B juga akan memenuhi persamaan garis singgung. Kalau Anda bisa cari persamaan garis singgungnya. Ya. Dengan A lebih kecil 0. Jadi A-nya jelas lebih kecil 0 nanti. Ya toh? Memotong sumbu Y. Nah, di titik 0,-2. Anggap aja sumbu Y seperti ini. Ya enggak? Ini sumbu Y. Garis singgung ini memotong sumbu Y. Nah, ini di titik Q. 0,-2. Ya. Jadi garis singgung ini yang merah memotong sumbu Y di 0,-2. 0 kan? Karena sumbu Y X-nya 0. Apa artinya? Artinya titik 0,-2 ini memenuhi garis singgung. Bukan titik singgung ya kalau titik singgungnya ini. Tapi dia persamaan ini akan memenuhi persamaan garis singgung. Jadi kalau saya bisa cari persamaan garis singgung ini bentuknya seperti apa, maka bisa saya ganti X-nya 0, Y-nya -2. Nah, ditanya A plus B sama dengan berapa ya. Jadi yang ditanya itu A plus B sama dengan berapa. Seperti ini. Oke, jadi seperti tadi, kurvanya Y sama dengan 1/4 X kuadrat min 1. Ini ada garis singgung, maka saya cari persamaan umumnya dulu. Persamaan umumnya dulu ya, dengan menurunkan. Ya, Anda sudah tahu ya. Jadi kalau diturunkan berapa ini? Ini 2X ya, jadi 1/4 kali 2X. Kan begitu ya. Ini. Min 1 nggak ada, 0, percuma ya. Jadi gradiennya adalah 2X/4 ya, atau X/2. Nah, ini gradien, persamaan gradien umum. Ya, jadi bisa ini, bisa yang sono. Nah, kalau mau yang merah, maka absisnya dimasukkan. Ya, absisnya apa? A, B. Ini, X-nya ini. Nah, dimasukkan. Jadi, X-nya diganti A. Jadi, inilah persamaan garis singgung. Ya, inilah persamaan gradien dari garis singgung. Yang merah ini. Yaitu, X-nya diganti A. A/2. Nah, dapat ya gradiennya. Sekarang kita gambar ya. Gradiennya udah tahu ini. Terus dia melalui sebuah titik ini. Ya, atau titik inilah boleh. Ya sebetulnya kan nggak apa-apa. Jadi pertama dicari dulu dari titik P A, B ya supaya ada hubungan antara A dan B. Jadi persamaan garis singgung ini melalui P A, B kan? Ya, melalui P A, B. Dengan gradien ini A/2. Ya. Maka persamaannya apa? Persamaan garis melalui sebuah titik dengan gradien tertentu. Ini Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ya toh? X1-nya tentu yang ini. Y1-nya tentu yang ini. Jadi X1 sama dengan A, Y1 sama dengan B. Jadi kalau kita masukkan Y dikurangi Y1-nya B ya. Gradiennya ini A/2. Kali X min A. Nah, sebut aja ini bintang 1. Ya, sudah saya dapat persamaan garis G. Ini persamaan garis G kan? Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan ini garis G yang merah ini. Titik Q ini kan terletak pada garis ya. Tuh, lihat titik Q ini nih. Q 0,-2 terletak pada garis singgung G. Ya, garis singgung G ini. Sehingga dia memenuhi yang bintang ini. Ya. Ganti saja X-nya dengan 0, ya. Ganti X-nya 0, Y-nya -2. Di sini ya. Y-nya -2 ya. Jadi ini -2. Ini -2, min B, ya biarkan aja, belum tahu. Sama dengan A/2, biarkan saja. X-nya itu ini, 0. 0 dikurangi A. Nah, begini. Maka kita dapat ruas kiri nggak usah, ruas kanan. Min A kali A min A kuadrat. Per 2. Dari sini saya bisa dapat B dalam A ya. Jadi B-nya sama dengan, berarti ini pindah ke sana, ini pindah ke sana ya. Ini pindah ke sana,
A kuadrat per 2 min 2. Sebut aja bintang 2. Gitu. Oke. Kita dapat sudah ya B dalam A. Tapi kan ini ada 2 variabel. Nggak bisa kita hitung, jadi kita perlu satu persamaan lagi. Nah, satu persamaannya ini. A, B, ini juga terletak pada kurva parabola. Ya, terletak pada kurva parabola. Ya. Jadi P, A, B juga terletak pada kurva Y sama dengan 1/4 X kuadrat min 1. Sehingga tentu dia memenuhi persamaan ini. Artinya apa? X-nya bisa X-nya kita ganti A di sini. Y-nya kita ganti B ini. Nah. Jadi Y-nya kita ganti B. B sama dengan 1/4 A kuadrat min 1. Nah, ini sudah ada 2 persamaan kan? 2 persamaan dengan 2 variabel. Jadi bisa kita hitung. Kebetulan ruas kirinya sama. Ini ruas kirinya B, ini juga ruas kirinya B. Ya. Jadi dari bintang 2 dan bintang 3 bisa kita peroleh, ya, ini ruas kiri kanannya A kuadrat per 2 dikurangi 2. Ini ruas kanannya 1/4 A kuadrat dikurang 1. Ini pindahin ke kiri kan? Ya. Ya. Ini per 4, ini juga per 4. Jadi 2 A kuadrat per 4. Ya, jadi A kuadrat per 2 itu bisa saya tulis 2 A kuadrat per 4. Ini kurang 1/4 A kuadrat. Ya. Ya. Ini pindah ke sana kan? Min 2, jadi 2 kurang 1, 1. Nah, begini. Ini kalau kita kurangi 1/4 A kuadrat sama dengan 1. Ini adalah A kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau kita hitungkan nanti A plus minus akar 4. Ya, jadi plus minus 2. Tapi yang diambil adalah A sama dengan min 2. Kenapa? Karena dia sudah bilang bahwa A-nya harus negatif. Ya, di soal. Ya, di soal dia udah bilang A-nya harus negatif. Jadi saya ambil yang min 2. Oke, sekarang saya tinggal hitung B karena yang ditanya A plus B. B-nya bisa saya masukkan ke bintang 2, bisa ke bintang 1. Saya ambil di bintang 2 saja. Jadi B-nya sama dengan A kuadrat per 2. A-nya min 2 ya. Min 2 dikuadratkan 4. 4 per 2 dikurangi 2. 0. Jadi A plus B sama dengan min 2 tambah 0. Sama dengan min 2. Ya. Jadi jawabannya D. Mirip kan ya? Soal UTBK SBMPTN 2019 dengan SBMPTN 2018 mirip. Konsepnya sama. Yaitu persamaan gradien. Kemudian titik pada kurva, berarti titik memenuhi kurva. Ya. Nah, kita lanjutkan ke soal yang terakhir sekarang. Nomor 8 ini kita ambilkan dari soal UM Undip 2018. Ya, jadi supaya lebih bervariasi ada perguruan tinggi lain selain Gajah Mada dan SIMA UI. UM Undip 2018. Di situ judulnya saya persamaan gradien dan integral. Karena ternyata kita juga harus sedikit ngerti integral. Dan integral itu adalah di buku wajib jilid saya lihat di matematika wajib kelas 11 ini. Ya, ini ada integral tak tentu fungsi aljabar. Jadi sudah diajarkan ya. Jadi ini sebetulnya juga review untuk kelas 11 ya, di bab 8 kalau di buku saya ya. Ada integral tak tentu ya. Oke. Integralnya sendiri akan kita pelajari setelah ini ya. Paket berapa ya? Paket 7 ya. Paket 7 mungkin ya. Minggu depan ya kita akan pelajari integral. Lebih menarik lagi ya. Oke. Jadi saya beri judul persamaan gradien dan integral. Jadi diketahui suatu kurva, ini ada kurva, sembarang aja lah. Tapi persamaannya nggak tahu ya, persamaannya nggak tahu. Cuman yang diketahui dia melalui titik min 1, min 1/3. Anggap aja ini titik P. Ya, jadi titiknya diketahui, tapi kurvanya, persamaannya tidak diketahui. Terus yang diketahui lagi, kemiringannya pada setiap titik X, jadi kemiringannya persamaan umum gradien dari kurva ini, ya. Nah, ini saya bikin aja kurva 2 karena nggak diketahui. Kebalikan negatif. Nah, kebalikan negatif. Kebalikan itu kan begini ya. Kalau ini ada M2 ya. Kebalikan dari M1. Berarti begini kan.
Ya, ini artinya M2 kebalikan dari M1. Kalau dia bilang kebalikan negatif, berarti di sini dikasih min. Kan begitu maksudnya. Ya. Dari kemiringan kurva dengan persamaan X kali Y sama dengan 2. Nah, ini yang saya sebut kurva 1. Jadi dia maksudnya itu, kalimat itu M2-nya, M kurva ini kebalikan negatif. M1-nya diambil dari sini. Kurva 1 diketahui persamaannya. XY sama dengan 2. Berarti kalau saya buat Y fungsi X, karena gradien kan biasanya kan kita turunkan dy per dx kan. Jadi y-nya 2 per x. Kalau mau diturunkan kan harus berbentuk x pangkat n. Jadi 2 kali x pangkat min 1. Maka kemiringan kurva 1, ya umum. M1 itu adalah dy per dx. Dari kurva 1. Jadi kalau kita turunkan, ini berapa? Ya, ini nggak diturunkan ya, 2 kali pangkat turun, min 1. Pangkat kurang 1. Min 1, min 1, min 2. Dari sini kita dapat M1 sama dengan min 2 per X kuadrat. Nah, ini dapat ya. Gradien 1 masih dalam X, ya, belum tahu kita. Oke. Sekarang kurva 2. Yang kita tahu kurva 2 itu melalui titik P kan gitu. Kurva 2 ini melalui ya titik P. Koordinatnya diketahui. Min 1, min 1/3. Nah, tahu. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya. Kalau persamaan garis melalui sebuah titik, ya kan? Kalau persamaan garis melalui sebuah titik, gradiennya M, maka persamaannya adalah Y min Y1, M kali X min X1. Nah, X1, Y1-nya tahu. Yang belum tahu kan M-nya, gradiennya. Nah, gradiennya lihat ya. Apa? Dan gradiennya, lihat di kalimat. Ya, nih. Kemiringannya pada setiap titik X, ya, pada setiap titik X, kurva 2 ini tadi ya, adalah kebalikan negatif, itu kan? Adalah sama dengan aja ya, kebalikan negatif. Ya, jadi ada kata kebalikan, ada kata negatif. Dari kemiringan kurva 2, ya toh? Ya, dari kemiringan kurva 2 ya. Ya, kurva 2 itu kita udah tahu M2. Kurva 1, sorry. Dia kurva 2 kan? Ini kurva 2. Kemiringan kurva 1 kita udah tahu nih. Ini M1 nih. Ini M1. Ya, kita bilang tadi kan. Ya, artinya M2 itu kebalikan negatif kan gini. Nah, ini tadi udah min 1 per M1. Sudah ya. Jadi dari sini kita dapat M2 sama dengan min 1 per M1 ya, ini ya. Min 1 per ini ya. Kalau kita kelat di sini aja ya. Min 2 sorry. Jadi min 1 ya, atau kita buatlah min 1 per M1-nya ini. Min 2 per X kuadrat. Nah, begini. Jadi hasilnya apa? M2-nya. Ya, naik ini kan. X kuadrat ini negatif-negatif. Jadi hasilnya X kuadrat per 2. Ah, ini. Inilah M2 ya. Dinyatakan dalam X gradiennya. Nah, sedangkan gradien itu, gradien umum kurva Anda sudah tahu kan? Gradien umum kurva, ya, M2 itu, bisa kita dapat dari turunan pertama kan? Nah, bisa kita dapat dari turunan pertama. Tapi turunan pertama dari kurva 2. Dari kurva 2. Yang itu nggak kita tahu. Kita nggak tahu ya. Nggak apa-apa. Nanti kita masukkan aja M2. Yang jelas M2-nya harus X kuadrat per 2. Kan gini. Sama dengan dy per dx. Gitu. Nah, yang mau kita cari kan Y-nya ini berapa? Kan gitu. Itu yang ditanyakan. Persamaan kurva kan yang ditanya. Makanya M2 kita tahu sudah. Dalam X ya. X kuadrat per 2. Tapi M2 juga bisa kita peroleh dari turunan pertama kurva terhadap X. Ya samakan aja. Jadi dy per dx sama dengan X kuadrat per 2. Udah, selesaikan.
dengan integral. Jadi tinggal kita silangkan ini. Ini dengan ini dengan ini. Ya kan? Jadi kita akan dapat 2dy sama dengan x kuadrat dx. Nah, supaya kita bisa dapat y, ini pindahin aja ke sana. Jadi dy sama dengan setengah x kuadrat dx. Nah, supaya dapat y, ini harus kita integralkan, kan gitu. Ini harus kita integralkan. Setengah nggak usah, ini harus kita integralkan. Itu pernyataan integral. Integral d sama dengan y. Ya, jadi kalau integral d balik lagi. Ini integral tak tentu. Ini yang kita sebut integral tak tentu. Ya kan? Tidak ada batasnya. Setengah tetap ya. Integral Anda tahu gimana? Pangkat tambah 1, kan gitu kan? Pangkat tambah 1, 2 tambah 1, 3. Dibagi 3. Kalau ini pangkatnya 3, ini 3. Udah. Tapi karena integral tak tentu, ini harus ditambah C. Kan begitu. Karena integral tak tentu, di situ harus ditambah C. Nanti kita cari C dari persyaratan. Ini nanti ada syaratnya. Oke. Jadi berapa ini Y-nya? 1/6 X pangkat 3 tambah C. Karena itu kalau Anda lihat, jawabannya pangkat 3 tuh. X-nya pangkat 3 semua. Ya, sudah betul. Nah, sekarang C-nya ini harus ketemu karena di jawaban kita nggak ada C. Nah, dari mana kita temukan C? Ini syaratnya tadi. Apa ini? Kurva ini melalui titik ini kan? Ya, ini kan persamaan kurva ya. Kurva 2. Nah, titik ini. P min 1, min 3. Ini pada kurva. Berarti dia memenuhi dong. Memenuhi persamaan ini. Jadi X-nya bisa diganti dengan min 1, X di sini. Y-nya, ini, bisa kita ganti dengan min 1/3. Jadi Y-nya min 1/3 ya. Min 1/3 sama dengan 1/6, nanti ini kita kasih bintang ya. 1/6, X-nya kita ganti min 1 ya. X-nya min 1. Min 1 pangkat 3 tambah C. Nah, dari sini ketemu C. Ya, jadi ini kalau kita hitung, ini 2/6 ya. Jadi ini min 2/6. Ini min 1 pangkat 3, min 1/6. Ditambah C. Dari sini dapat berapa C-nya? Ini pindah ke sini. Min 2/6 tambah 1/6. Min 1/6. Nah, begini. Udah, ini masukkan ke bintang. Dapatlah persamaan kurvanya. Dengan C-nya sudah bisa disubstitusi. Jadi persamaan kurva yang ditanya itu, sini kita sebut kurva 2 ya. Ya, kurva 2. Yang ini. Ini. Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 dikurang 1/6. Nah, begini. Sudah itu jawabannya. Cuman disesuaikan dong. Oh, jawabannya ruas kanan 0. Kemudian Y-nya positif, berarti ini dipindah ke sini. Kan gitu ya. Jadi Y kurang 1/6 X pangkat 3 min 1/6 plus 1/6. Sama dengan 0. Kemudian tidak boleh ada pecahan, berarti dikali 6. Ya kan? Supaya nggak ada pecahan. Ini 6Y. 6Y. Nah, kalau nggak A, D. Oke. Bedanya di X pangkat 3 kan? Ini berapa? Min X pangkat 3. Oh, udah dari sini kita dapat jawabannya A. Ya, ternyata ini salah kan? Nah, udah, ini pasti benar plus 1 ya kan? Nggak perlu sebetulnya, kita udah dapat jawaban A, tapi kalau mau dihitung boleh, ini plus 1 kemudian 0, nggak ada susahnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau saya ulang lagi, ini persamaan kurvanya nggak diketahui. Justru kita ditanya persamaan kurva ini. Tapi gradiennya diketahui. Karena dia turunan pertama kan, gradiennya itu diketahui. Turunan pertama, ini. Dalam X. Ya. Kemudian gradien ini adalah dy per dx nanti disamakan kan. Maka didapatlah persamaan ini. Ya. Nanti diintegralkan. Ya. Jadi makanya kita kasih judul persamaan gradien dan integral tak tentu mestinya kan. Ada lagi integral tentu ya, yang ada batasnya itu. Oke, begitulah 8 soal turunan yang dibagi atas 2 part, paket 6 part 1 dan paket 6 part 2.
silakan Anda pelajari dengan baik sehingga Anda siap menghadapi UTBK SBMPTN 2021 kalau nanti keluar soal turunan, dan pasti keluar ya. Dan ingat saja aplikasinya kalau nggak di gradien ya, mencari gradien dia ekstrim ya, turunan pertama 0 ya, kemudian nanti mungkin dikombinasi dengan jarak titik ke garis ya kan, kemudian persamaan melalui persamaan melalui sebuah titik dengan gradien tertentu y min y1 sama dengan m x min x1. Kemudian pengertian gradien sejajar, gradien tegak lurus. Nah, itu yang Anda harus baik-baik, dan kalau secara teori tentu ada di buku saya ini ya. Termasuk aplikasinya pada fisika untuk menghitung kecepatan. Itu kan turunan semua. Terima kasih Anda sudah berkunjung dan belajar dari video pembelajaran kami. Jika merasa Anda manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen supaya Anda tidak ketinggalan dengan bahan-bahan kami yang akan kami load setiap hari. Dan untuk matematik ini baru sampai paket ke-6, mungkin masih ada 4 paket lagi ya, supaya bisa selesai. Sementara fisika masih ada 2 paket lagi, akan saya selesaikan minggu depan, yaitu tentang fisika modern yang dibagi 2, yang satu teori kuantum dan yang kedua radioaktivitas. Dan sebetulnya semua teori itu sudah dipelajari sudah di-upload di materi pelajaran untuk kelas 12 semester 2. Jadi sebetulnya sudah cukup, tapi kita tetap akan ini supaya Anda bisa belajar secara efisien. Terima kasih, tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda, saya Martin Kanginan.